Mbak Yai Macan pun. Jadi orang-orang kok duwe pusaka. Jadi pusaka itu benar-benar peninggalan dari Pedi. Moro-moro kono macan nggo nirat. itu pas waktu mbahnya lupa gitu. Nah, tidak perlu pasti. Pasti muncul sosok Ya. macan berada di depan rumah yang membuat warga setempat itu takut. Ya. Selagi Mbah Sarnam ini masih menginjakkan tanah di bumi, nggak ada yang bisa mengalahkan gitu. Itu ilmunya itu ya ilmu macan. Itu ada ritual tertentu nggak, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan kita hari ini kita berada di sebuah tempat, dan di mana tempat ini jauh sekali dari keramaian. Ini anehnya, ada seorang yang tinggal sendiri jauh dari keramaian, lebih memilih tinggal di daerah pedesaan dan juga menjaga sebuah makam keramat. Namun, beliau masih seger waras, tetap sehat walafiat selama 85 tahun ya. Dan kakek ini sudah terbiasa hidup sendiri di sini. Mohon maaf, Kek, dengan kakek siapa ini? Nama saya Iya, Mbah Sarnam. Mbah Sarnam. Ya. Mbah Sarnam. Mohon maaf, Mbah. Mbah Sarnam ini kelahiran tahun berapa? 38. Kelahiran tahun 38, berarti sekarang umur 89. Ya. 89 tahun. Mbah Sarnam, kenapa lebih memilih tinggal jauh dari keramaian? Nah, saya tinggal dari rumah ini kan menjaga makam ini. Jadi Mbah Sarnam ini tinggal di sini untuk menjaga makam keramat. Saya disuruh yang punya tanah ini menjaga makam sini, ngeramut ngeresiki. Nah, ngeramut makam sini. Jadi setiap hari itu Mbah Sarnam ini menjaga dan merawat Ya. makam ini. Ini makamnya siapa, Mbah? Makamnya nih namanya. Ya. Makamnya Cangga Sarno. Cangga Sarno. Yang keduanya itu Buyut Martini. Buyut Martini. Iya, Mbah. Saya juga mendengar rumor atau kabar bahwa makam ini dulu itu sudah ada, maksudnya itu dikubur sendiri. Ya. Nah, orangnya Mbah Cangga Sarno sama Buyut ini itu orang dari Mataram. Dari kerajaan gitu, Mbak? Kerajaan Mataram. Di sana itu katanya itu di sana perang. Ya. Di Mataram itu. Perangnya itu Hindu sama Islam. Ya. Cangga Sarno ini kan Mataram Islam. Nah, lari ke sini mencari tempat, mencari perlindungan, menyelamatkan dirinya itu. Ya. Akhirnya Mbak Sarno itu tempat di sana, tidak cocok. Ya. Kok tiba-tiba ketemu hutan di sini itu, hutan ada watu itu. Nah, dinamakan Mbak Sarno batu itu, batu lumbung. Batu Lumbung. Batu lumbung. Batu Lumbung yang di sebelah sana. Nah, itu batu tempat pertapaan gitu. Pertapaan Mbah Cangga Sarno itu. Nah, Cangga Sarno kalau topo Nyumedi di sana itu kelihatan di puncaknya. Oh, melihat sesuatu di puncak sana. Itu berupa apa, Mbah? Berupa sinar. Terus kemudian? Kalau hari Senin, hari Kamis kan malam itu di sana kelihatan sinar. Jadi ketika bertapa melihat sebuah sinar yang berada di lereng bukit itu. Kemudian akhirnya kalau siang dicari sama Cangga Sarno. Ya. Ada apa? Kok ada sinar di sana? Akhirnya hutan dicari di sana. Ini masih hutan loh, masih hutan besar. Di sana itu menemukan makam dua. Menemukan makam dua. Makam dua itu namanya yang satu itu Mbah Wadat, yang dua Mbah Marjuki.
Terus ditambahin nama sama Mbah Tangga Sarno, ditambahi anak nemunya itu Sinar, tambahi cara kasarannya ditambahi nama Mbah Sinari Sayyid Marzuki. Oh, berarti asal muasal makam Manting yang berada di sana, yaitu makam Mbah Senari atau juga bisa disebut makam Mbah Set Marzuki ya gitu. Ya, Itu penemunya adalah Mbah Sarno. Mbah Sarno ini. Ya. Akhirnya menemukan makam itu, terus hutannya ini dibabat sama Mbah Sarno untuk desa. Buat desa. Jadi desa ini ada ketika setelah ditemukan makam ini. Ya. Yang kemudian sekarang menjadi desa Mantingan itu, Mbak. Ya. Nah, desa itu terus dinamakan Tangga Sarno itu dinamakan Desa Manting. Desa Apa Manting. kok dinamakan Desa Manting? Jadi Tangga Sarno sebelumnya datang ke sini ku lihat tempat itu ngolah ngali lah. Jadi montang-manting gitu ya, Pak? Manting. Lalu di sini bapak hutan ini jadi desa dinamakan Desa Manting. Nah, nemunya makam ini dibuat punden. Nah, kita jenenge Desa Manting tak gawe pundene orang Manting. Jadi asal muasal dari makam yang kini terkenal sakral dan banyak sekali dikunjungi oleh peziarah dari berbagai daerah. Itu asal muasalnya ditemukan oleh Mbah Sarno gitu ya. Tangga Sarno. Yang dulu pernah melakukan perjalanan mungkin laku juga dan mencari ketenangan dari akibat peperangan yang ada di sana di daerah Mataram gitu ya, Mbak ya. Kemudian menetap di sini dan akhirnya beliau bertapa di sebuah batu yang kini disebut Batu Lumbung. Dan Batu Lumbung ketika bertapa di situ, Tangga Sarno melihat sesuatu cahaya yang di lereng bukit sana, di lereng Gunung Anjasmoro, dan ternyata disitulah ada sebuah makam yang kini makam ini terkenal dengan makam Mantingan. Gitu ya, Mbak? Ya. Luar biasa sekali. Oh ya, Mbak. Mbahnya kan tinggal lama sekali berada di sini, Mbak. Untuk kehidupan sehari-harinya itu gimana, Mbak? Hari-harinya Ya. saya makannya. Keseharian seperti kayak mungkin bertani atau apa gitu, Mbak? Kesehariannya gimana, Mbak? Keseharian panjenengan, pekerjaan. Oh, tani. Di sini sambil bertani gitu, ya, Mbak? Sambil tani. Untuk makannya, Mbak? Nandur kaspe, nandur jagung, nandur kacang. Nah, itu untuk penghasilan saya di sini nih. Jadi penghasilannya juga dijual, Mbak? Iya, bisa dijual. Ini kan jauh, posisinya lokasinya juga jauh dari keramaian. Ketika menjualnya itu ada orang yang datang atau mungkin mbahnya menjual ada yang datang sendiri, datang ke sini. Karena ini jalannya besar, urusan besar. Jadi cara bakul apa saja datang ke sini. Wayahe gedang tuwek, bakul moro. Wayahe kacang tuwek. Itu ngabari dulu apa memang sudah waktunya biasanya? Itu kalau ke desa Mbak Sari kan kadang-kadang mampir ke sini. Ya. Nah, tanya sama saya, punya gedang tua, punya kacang tuwek. Oh, berarti ketika datang itu bertanya dulu apakah memang ada yang sudah dipanen atau belum gitu ya, Mbak? Berarti itu untuk mencukupi kehidupan sehari. Untuk makannya, Mbak? Makan nasi atau mungkin hanya singkong? Saya itu kadang-kadang lah, kadang ya nasi, kadang ya singkong ini sama kulup-kulupan, kadang singkong, kadang kates, kadang berarti semuanya ini serba alami ya, Mbak? Serba alami. Berarti bisa disimpulkan bahwasannya mbahnya ini awet muda loh, tongseng, seger waras ya. Karena memang yang dimakan itu banyak serba alami. Oh ya, Mbak. Mungkin barangkali ada rahasia lain untuk awet muda gitu, Mbak. Kan tangga sana itu kan matinya ini enggak ada yang orang tahu. Di Manting kan sebelum ada orang. Jadi orang Manting enggak tahu sama rupanya Tangga Sarno itu ganteng elek itu. Enggak tahu. Karena Mbak Sarno itu kan buat kuburan sendiri.
Kalau mati itu dikubur sendiri. Jadi Mengherankan. Jadi Mbah Sarno ini sudah menyediakan tempat, barangkali suatu saat kalau meninggal otomatis langsung Nah, di situ gitu Mbah. ya, ya anaknya Mbah Martini itu kan punya WC istilah Ya. dari orang tuanya ini. Kan ini Cangga Sarno itu kan Buyut ini kan putranya Cangga Sarno. Punya WC, ono yang besok nek mati pas jejer aku, nek duduk kuburan nek durung duduk watu ambo ojo dilerekno ya. Jadi Cangga Sarno sama Buyut ini tuh remeknya dalam bumi itu watu. Oh berarti di bawah di sana di bawah makam itu ada batu sebagai landasan dari makam ini. Ya. Oh ya Mbah, ini kan nggak ada yang tahu menurut Mbak ya makamnya. Itu ceritanya itu terus siapa yang menemukan makam ini Mbah? Loh. Ya ada yang menemukan yang tahu kan lah anaknya ini ya. Oh secara turun-temurun ya? Ini ya anaknya. Berarti secara turun-temurun Ya. menjaga dan merawat. Nah. Dan sekarang Mbah Sinten Mo? Mbah Sarno. Mbah jenengan Mbah Sarnam yang menjaga sampai saat ini gitu ya Mbah. Luar biasa sekali. Oh ya Mbah, dari sekian tahun berpuluh-puluh tahun panjenengan menjaga makam keramat di sini. Ada nggak hal-hal aneh yang Mbah alami di sini? Hal aneh? Ada nggak? Kan saya menjaga ini kan dipasrai sama orang yang punya tanah ini. Ya. Ini kan bukan tanah perhutani. Ya. Tanah pemajakan, tanah perseorangan. Jadi pun dan ini masih miliknya orang kampung sendiri. Jadi milik pribadi gitu ya. Mungkin ada sesuatu yang dialami mbahnya itu loh maksudnya. Waktu tinggal di sini, entah malam itu muncul sesuatu, ada yang memberitahu mbahnya, ada yang berbicara tentang hal gaib atau gimana gitu mbah? Ada nggak? Cangga ini kan nggak tahu siapa-siapa Cangga Sarno itu. Mbah Martini itu sudah ada orang mati. Ya. Ya memang dengan kondisi usia yang lebih lanjut, kita harus tetap memaklumi apa adanya memang ya. Oke, Mbah. Gini, Mbah ya. Kita itu penasaran, Mbah. Mbahnya kan sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di sini. Pernah nggak ada sesuatu yang aneh? Ya, itu aneh apa? Barangkali ada sesuatu, ada penampakan atau apa gitu. Mbahnya terus dikasih pusaka atau gimana gitu. Pernah nggak, Mbah? Saya enggak dikasih pusaka, tapi saya ditinggali anaknya itu, yang Mbah Martini. Nah, Mbah Martini itu punya anak namanya Sampirjo, yang membawa pusakanya Cangga Sarno itu. Ya. Nah, akhirnya di anaknya namanya Sampirjo itu dikasihkan saya. Ramuten pusaka itu. Anak sing kuat nih kak awakmu. Saya sama Pak Lurah. Akhirnya Pak Lurah ini tidak kuat, dipasahkan saya semua. 4 pusaka. Jadi sekarang pusakanya itu Ya. di bawah Mbah. Ya, yang satu itu Pulang Geni, yang satu Brodomukti, yang satu Jabur, yang satu itu Tumbak Kiai Macan Putih. Itu biasanya dipakai untuk apa aja, Mbah? Loh, saya tidak tahu kan. Kalau saya ya tidak pakai apa-apa. Ngeramut. Jadi dirawat gitu aja ya? Diramut. Sebelumnya kan dulu kan memakai kacang begini. Kalau semua legi pusaka ini nah diramut suku. Kalau kasarannya ngomong keimangan. Ya. Seumpama mbahnya ini lupa tidak merawat atau pas waktu hari-hari tertentu yang dikeramatkan itu tapi, tidak nyogo itu aman nggak? Saya ya sering lupa. Tapi kadang-kadang tonggo teparung lah ya. Itu kelihatan macan di muka rumah saya ini. Di sini? Iya, di sana rumah. Panjenengan punya rumah di sana juga? Nah, ini ngetoki. Jadi tonggo-tonggo niku sok wedi. Moro-moro kono macan nirat.
Itu pas waktu mbahnya lupa gitu. Nah, tiap lupa pasti begini. Pasti muncul sosok Ya. macan berada di depan rumah yang Ya. membuat warga setempat itu takut. Kadang-kadang itu pusaka itu Mbak Kiai Macan Putih akan saya tempatkan di pojokan. Ya. Kadang itu sinar murup. Berarti ada waktu-waktu tertentu itu mengeluarkan cahaya. Cahaya. Terus lebihnya nggak ada lagi, Mbak? Mungkin mbahnya didatangi sosok apa, seseorang atau dalam mimpi. Itu apa, Mbak? Pernah nggak? Saya datangi saya itu cara WC itu dipaido lah. Dipaidu, dimarahi. Dimarahi. Ya. Kok gak dikai mangan, kok gak dianu lah. Marahi saya kan begitu. Itu didatangi dalam posisi mimpi atau dalam posisi sadar seperti ini, Mbak? Kan ada mimpi. Tapi nyata loh. Kayak orang lindin gitu, Mbak? Nah, mimpi tapi nyata. Ya, Ini nyata nih begini. Iya, teman betul-betul saya ndak kasih makan. Ndak kasih rangken lah. Jadi minta maaf gitu, Mbaknya. Luar biasa sekali. Jadi banyak sekali kisah-kisah yang dialami oleh Mbah Sarnam ya, yang tinggal di sini selama berpuluh-puluh tahun. Jadi Mbah Sarnam ini ternyata punya rumah lain, tapi lebih memilih menetap di sini. Ya. Pusaka saya itu yang heran kan yang namanya tuh Mbak Kiai Macan Putih. Jadi orang-orang kok duwe pusaka sing kaya jadi pusaka itu benar-benar peninggalan dari Cangga Sarno. Cangga Sarno ditinggalkan sama anak Mbah Mardini. Mbah Mardini ditinggalkan sama anak Sampirjo. Nah, nama anak Sampirjo itu dulu itu guru saya. Guru ilmu. Oh, berarti Mbah Sarnam ini dulu pernah berguru. Nah, berguru di namanya Sampirjo. Itu berguru tentang apa, Mbah? Tentang ilmu. Ilmu apa itu? Kebatinan apa mungkin spirit? Kebatinan. Ya. Nah, pokoknya ilmu kesadaran. Ya boleh ilmu sembarang lah secara kasar. Berarti Mbah Sarnam ini sudah lama ya belajar tentang ilmu kesadaran atau ilmu spiritual gitu ya? Ya. Gimana perasaan Mbah Sarnam ketika belajar dari ilmu kesadaran itu? Apakah sudah benar-benar tenang kehidupannya? Bisa. Bisa ya, Mbah? Bisa. Saya sudah merasakan lah ketenangan ya. Jadi aku duwe ngene, bisa awakku ngene lah. Itu kan. Kadang-kadang itu kan ada orang kalau menemukan musuh. Nah, itu kan ya saya ya kegiatannya seperti macan pusaka itu. Gitu ya. Nah. Jadi kalau ada musuh itu benar-benar menyerang atau gimana? Panjenengan aman ya? Nggak bisa diserang gitu ya? Dulu kan namanya Sampirjo itu mulang saya itu ilmu sing koyo ngene iki. Nah, iki nek kasarane wong 15, siji 15. Nah, saya sendiri musuh kan 15. Itu enggak ada yang ngalahkan. Bisa ngalahkan kalau saya diangkat tidak manjat bumi. Nah, itu kan. Berarti Mbah Sarnam ini sangat sakti loh ya. Nah. Sakti loh, Mbah. Jadi nggak ada yang bisa mengalahkan gitu ya. Nah. Itu di masa muda atau sekarang, Mbah? Cuma ya saya ini diangkat. Oh, jangan sampai saya ini manjat bumi. Nah. Oh gitu ya, Mbah. Ya. Selagi Mbah Sarnam ini masih menginjakkan tanah di bumi, nggak ada yang bisa mengalahkan gitu. Itu ilmunya itu ya ilmu macan putih. Itu ada ritual tertentu nggak, Mbah, untuk melakukan ilmu itu, Mbah? Adakah ritual gitu untuk melakukan ilmu itu? Iya. Ritualnya gimana, Mbah? Karena di sana pas nari kadang-kadang kan melalui kosong kan kasih ilmu kesadaran, ilmu kebatinan, ilmu gerakan putih, ilmu perawahan itu kan saya punya. Oke, sangat luar biasa sekali memang. Banyak sekali keunikan yang dimiliki Mbah. Saya tidak omong kosong. Ya. Orang minta saya apa kasih buktinya ada. Oh gitu ya, Mbah? Saya ini tidak ngomong tok. Ini gak ono lah. Buktinya ada, Mbah ya? Iya. Bisa ngomong gak bisa
kapal. Nah, ono wong njaluk gak sing rapal itu kan Jadi mungkin barangkali mbahnya bisa berbagi tentang rapalannya apa gitu mungkin. bisa, tapi sekarang lah. Nggak boleh, Mbak. Apa lah. Nggak boleh ya, Mbak. Iya. Ini kan memang kalau memang zamannya ini zamannya pistol, Mbak ya. Iya. Zamannya pistol, bedil, rudal ya. Untuk ajian-ajian seperti itu masih fungsi nggak untuk sekarang? Zaman. Saya mungkin ajar itu perkataan ya bela diri. Ya. Karena zaman dulu itu kan masih hutan dan musuh itu masih benar-benar ada gitu ya. Secara face to face atau berhadapan gitu. Artinya itu kan tidak boleh ditonjolkan, tidak boleh ditunjukkan. Nah, Ya. Yang penting kita benar-benar oleh tidak sombong, sombong Mbak, gitu ya. Mbak mungkin cukup Mbak ya. Ya. Kalau kita berbicara banyak sekali keunikan yang dimiliki oleh Mbak Sarnam ini. Dan juga tentunya cerita-cerita yang ada di sini selama berpuluh-puluh tahun jelas berkumpul, jelas ngumpul banyak sekali Mbak ya ceritanya ya. Mungkin lain waktu kita bisa sambung dengan beberapa tema-tema yang harus kita konsep dulu tentunya ya. Biar lebih akurat. Mungkin cukup sekian Mbak Sarnam. Nah, Matur nuwun ingkang sekawata lho Mbak nggih atas ceritanipun nggih. Oke, mungkin cukup sekian. Apabila ada salah kata maupun apapun yang mungkin tidak berkenan di hati panjenengan semua, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apalagi kita juga manusia biasa yang juga bisa salah. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.